Kematian adalah kesedihan bagi orang yang ditinggalkan, tetapi kebahagiaan bagi orang yang meninggalkan. Kematian adalah kebebasan bagi jiwa yang tak lagi menginginkan dunia, dan kerangkeng bagi mereka yang masih terikat dengan dunia. Kematian akan merindukan orang yang merindukannya, dan membenci orang yang membencinya. Kematian adalah istirahat dari keburukan, dan pengalaman baru dalam perjalanan. Gerbang dunia dibuka dengan kelahiran, gerbang akhirat juga dibuka dengan kelahiran. Dalam kacamata penduduk dunia, kelahiran di dunia adalah kehidupan, dan kelahiran di akhirat adalah kematian. Namun bagi penduduk akhirat, kematian dari dunia adalah kehidupan. Sebagaimana kelahiran dunia berarti melepaskan diri dari bau amis dalam kandungan, begitu juga kelahiran akhirat berarti melepaskan diri dari bau amis duniawi. Sebagaimana kelahiran dunia disambut oleh penduduknya, begitu pula kelahiran akhirat akan disambut oleh penduduk akhirat pula. Ruh membutuhkan raga untuk lahir dan hidup di dunia, dan ia harus melepaskannya lagi saat meninggalkan dunia. Setiap jiwa akan melepas raganya, karena raga tak akan sanggup menembus alam kehidupan berikutnya. Raga cukup ditinggalkan di dunia, tugasnya selesai begitu terpisah dengan jiwanya. Sementara jiwa akan tetap pergi, baik terpaksa maupun sukarela. Jiwa yang tenang tak akan mengenggani kematian, sebagaimana ia tak akan membiarkan sia-sia kehidupan. Kehidupan dinikmati dan disyukuri, kematian diingini dan siap untuk dijalani. Kematian bukan sekedar kepergian tanpa kepulangan. Ia adalah kelanjutan dari kesatuan panjang perjalanan. Perjalanan pergi dari Tuhan, sekaligus perjalanan kembali kepadanya. Jika kehidupan adalah perjalanan nusyur kepada Tuhan, maka kematian adalah perjalanan masir menujunya. Ilaihin nusyur wa ilaihil masir, menyebar kepada Allah dan juga kembali kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Wa qala aidan qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, juga adik-adik sekalian yang saya hormati, meskipun kita dalam kondisi di tengah duka cita untuk keluarga besar Bapak Ahmad Dudi Marman, namun tetap saja kita tidak boleh melupakan untuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena dalam setiap musibah selalu ada berkah dan anugerah. Dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan dalam setiap cobaan pasti ada peluang dan harapan. Dan dalam setiap kejadian pasti ada kebaikan dan juga ada kebijaksanaan dari Allah, Tuhan penguasa alam dan kehidupan juga kematian. Maka pada kesempatan kali ini marilah kita tetap selalu panjatkan rasa syukur kita atas semua anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, dengan penuh harapan semoga apapun yang terjadi pada kita semua, baik hari-hari yang lalu maupun hari-hari ini dan hari-hari ke depan, kita selalu tetap berada dalam kebaikan dan kebajikan, juga dilimpahi selalu
kenikmatan berupa kebijaksanaan dari Allah Azza wa Jalla. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa dianugerahi hikmah atau kebijaksanaan kata Allah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang besar atau yang banyak. Yang kedua kalinya, salat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agung, Nabi pilihan akhir zaman, Nabi pemungkas para utusan dan juga para Nabi, yakni Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarga yang suci dan para sahabat yang setia. Mudah-mudahan kita semuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, baik yang bersama kita sekarang di sini maupun yang tidak bersama kita, termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat sejak dari alam barzakh, kemudian pada alam kebangkitan, kemudian pada alam pengumpulan di yaumul mahsyar, kemudian pada alam perhitungan yaumul hisab, dan juga pada yaumul qaror, pada hari keputusan, dan juga pada hari al-jaza, yaumul jaza, dan terakhir pada hari keabadian, yaumul khulud. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari-hari tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga ada sekalian saya hormati, seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa kita di sini berkumpul pada malam hari ini dalam rangka memperingati wafatnya putra dari Bapak Ahmad Dudi Marman bersama ibu, yakni yang bernama Ananda Afila Carisa binti Bapak Ahmad Dudi Marman, yang kita sudah sama-sama tahu kejadiannya dan juga sudah sama-sama tahu peristiwanya. Bahkan seminggu yang lalu pada hari Minggu yang kemarin kita bersama-sama turut kalau ke Ngabandalat dalam rangka mengantarkan jenazah Ananda ini ke tempat peristirahatan terakhir, yakni di pemakaman Nagrog Ujung Berung, Cigending Ujung Berung ya di atas. Dan kita alhamdulillah bisa bersama-sama berikan penghormatan terakhir, baik ketika jenazah dipulangkan dari rumah sakit menuju rumah duka di sini, maupun ketika kita bersama-sama mensolatinya di Masjid Al-Araf, dan juga ketika kemudian kita mengantarkan jenazahnya ke tempat peristirahatan terakhir. Dan ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai sesama muslim, dan itu menandakan bela sungkawa kita, menandakan duka cita kita, dan sekaligus juga menandakan rasa hilang kita atas kepergian almarhumah. Dan seperti yang kita sama-sama ketahui, peristiwanya memang di luar dugaan, dan kita semua pada akhirnya menyadari bahwa kalau dalam bahasa Sunda ada ungkapan takdir tebenang dipungkir, kadar tebenang disinglar. Takdir tidak ada yang kita tahu, semuanya adalah keputusan Allah semata-mata. Harapan kita bentangkan sepanjang-panjangnya dan sejauh-jauhnya, namun Allah juga yang punya keputusan. Allah juga yang memiliki apa yang terbaik untuk setiap hambanya, dan kita hanya bisa menerima apa yang sudah Allah tetapkan. Apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita semuanya. Sariring riring dumadi, sarengkak saparipolah estu kersaning Gusti. Kita semuanya hanya menjalankan apa yang sudah Allah gariskan kepada kita. Sekalipun kita tetap punya kewajiban berusaha, punya kewajiban untuk berikhtiar, punya kewajiban untuk bertamani dan beramal. Amal maksudnya adalah berharap, memiliki cita-cita sepanjang yang kita bisa kembangkan, sejauh yang bisa kita bentangkan. Namun pada akhirnya semuanya adalah kembali kepada Allah juga. Wa idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika musibah menimpa seseorang, ketika musibah menimpa suatu kaum, ketika musibah menimpa suatu bangsa, maka kita sebagai manusia bertuhan, sebagai makhluk bertuhan dan punya Tuhan, maka semuanya kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Beruntunglah kita manusia yang bertuhan. Karena ketika kita memiliki Tuhan, meyakini adanya Tuhan, mengimani adanya Tuhan, dan meyakini dengan sepenuh hati adanya Tuhan, maka ketika kita sedang bersedih, kita punya tempat untuk berkeluh kesah.
Ketika kita sudah mengalami musibah, kita punya tempat untuk mengadukan masalah-masalah kita. Dan ketika kita berpulang menghadap Allah, kita punya tempat kembali. Bayangkan di luar sana ada sebagian orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Mereka mengkufuri adanya Tuhan, mereka tidak mengimani adanya Tuhan. Mereka menjadi ateis, mereka tidak mengimani adanya Tuhan pencipta. Mereka tidak mengimani adanya Tuhan yang mengurus dan mengelola kita semuanya dan semesta seluruhnya. Maka ketika mereka mati, maka kematian bagi mereka adalah akhir dari semuanya. Ketika mereka mati sudah dikubur atau mungkin terbuang atau mungkin ada yang tenggelam dan sebagainya, mereka mati, itu hidup mereka selesai. Sementara di alam dunia mereka mungkin punya harapan, punya cita-cita, punya angan-angan dan sebagainya. Begitu dia mati, begitu mereka mati, semuanya ditutup perjalanan hidupnya. Bahkan harapannya pun diputus bersama dengan kematian mereka. Tetapi bagi kita umat muslim yang percaya adanya Tuhan, yang percaya adanya Allah pencipta, pengurus dan tempat kembali, maka ketika kita mati dipanggil pulang, kita masih punya harapan. Harapan apa yang kita punya? Ya, harapan apa yang kita miliki? Yakni harapan bahwa nanti dalam nanti setelah kehidupan dunia ini, kita masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kita cintai dalam dunia. Dan kita juga masih punya harapan untuk bisa tetap hidup dalam keabadian, dalam keselamatan dan kebahagiaan. Maka berbahagialah orang-orang mukmin, berbahagialah orang yang punya keyakinan, berbahagialah orang-orang yang memiliki keimanan dan kepercayaan akan adanya Tuhan, akan adanya hari akhirat, dan juga akan adanya surga, neraka, dan pembalasan. Tetapi orang-orang yang tidak mempercayai itu semuanya, maka mereka hidupnya seperti layang-layang putus dari benangnya. Ketika di dunia mereka terombang-ambing tanpa tujuan, dan ketika mereka kemudian layang itu jatuh ke tanah atau mungkin masuk ke sungai dan sebagainya, kehidupannya benar-benar berakhir. Dan nanti di akhirat mereka tidak diterima oleh pemiliknya, tidak diterima oleh Tuhannya, karena mereka tidak mengakui Tuhan. Namun kalau kita sejak di alam dunia meyakini adanya Tuhan, meyakini, mengimani adanya Allah, meyakini, mengimani adanya hari akhir, maka kita memiliki tempat untuk kembali. Dan itulah Allah sebutkan di Al-Quran, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karena kita orang-orang yang beriman, karena kita orang-orang yang meyakini adanya Tuhan, dan karena kita meyakini adanya zat yang menjadi tempat kita kembali, maka ketika kita kembali kepada Tuhan, kita pun dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang mesra, panggilan yang baik, yang menyentuh kalbu kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai diri yang tenang. Ketika kita kembali kepada Allah dengan hati yang tenang, dengan kesadaran, dengan penerimaan, dengan hati yang tulus dan juga menerima apapun yang sudah Dia gariskan kepada kita, maka Dia panggil kepada kita, wahai jiwa yang tenang, wahai diri yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau, kembalilah kamu, kembalilah kalian semuanya kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyatan, dengan penuh sukarela, dengan penuh keridhaan, dan diridhoi oleh zat yang menjadi tempat kita kembali. Maka mudah-mudahan Ananda Afila Carissa, putri dari Bapak Ahmad Dudi Marman, bersama ibu, tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita ini semuanya, teman kita semuanya ini, mudah-mudahan kembalinya kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga hatinya pun ridho atas takdir yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan berikutnya ada panggilan berikutnya, kata Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah di kalangan atau dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah engkau di dalam surgaku. Ketika kita meyakini adanya Allah,
dan meyakini adanya hari akhirat serta adanya hari pembalasan, adanya surga, adanya neraka, maka Allah berikan kepada kita peluang untuk masuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang diridhoi, hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang dekat kepadanya, hamba-hambanya yang mendapatkan anugerah nikmat darinya. Dan kita diberi kesempatan, dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita semua, khususnya Ananda Afila Carissa, juga termasuk yang dipanggil Allah Azza wa Jalla dalam keadaan ridho dan diridhoi, dan kelak juga masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang diridhoi, dan kelak juga masuk di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka beruntunglah kita semuanya sebagai hamba-hamba bertuhan, hamba-hamba yang beragama, hamba-hamba yang memiliki tujuan akhir dari kehidupan ini, karena kita punya Tuhan dan kita pun kembali kepadanya. Dan kita pun sadar kita semua tidak memiliki diri sendiri, tidak memiliki anak-anak kita tidak memiliki semua benda yang ada di sekitar kita tidak memiliki semua semesta yang ada bersama kita yang kita bisa lihat dan kita bisa rasakan. Bahkan kita pun tidak bisa memiliki diri sendiri. Kita tidak kuasa atas sakit kita tidak kuasa atas penyakit yang menimpa kita, dan juga kita tidak kuasa atas takdir yang telah Dia tetapkan untuk kita semuanya. Maka sebaik-baik orang yang hidup adalah orang yang berpasrah diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita dalam kesempatan ini pun sama, dengan penuh kesadaran, dengan penuh keyakinan dan penuh pencerahan bahwa kita di sini semuanya dalam rangka bertadabkur kepada Allah Azza wa Jalla, ingin kembali kepadanya, memasrahkan diri kepadanya semata-mata, bahwa takdir, bahwa qadar semuanya sudah ada yang pegang, dan kita hanya mengikuti garis yang telah Dia tetapkan. Namun begitu, kita tetap berdoa semoga apapun yang menimpa kita semuanya tetap berada dalam kebaikan, dan apapun menimpa saudara-saudara kita, anak keturunan kita semuanya juga tetap berada dalam kebaikan, baik kebaikan untuk urusan dunia kita maupun kelak urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sebagai tetangga, sebagai saudara, sebagai handai tolan, sebagai kerabat dan semuanya berdoa semoga Allah anugerahkan kesabaran, Allah anugerahkan ketabahan serta tawakal, dan juga penerimaan yang tulus dan agung untuk keluarga besar yang ditinggalkan, yang khususnya keluarga besar dari Bapak Ahmad Budi Marman bersama Ibu, dan juga semoga sakit dari Ibu yang mengantarkan perjalanan almarhumah. Ketika dalam perjalanan juga semoga Allah memberikan kesembuhan yang segera, serta hati tetap berada dalam kedamaian, hati tetap berada dalam keselamatan, dan juga hati tetap berada dalam pasrah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga itu semuanya dicatat sebagai bagian dari amal yang terbaik, ibadah yang terbaik, taqarrub yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla, baik untuk keluarga besar maupun untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima semua kebaikan kita, juga almarhum, dan kita berdoa juga semoga almarhumah segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga juga dimaafkan oleh semua orang yang pernah terlibat dalam kehidupannya, karena sebagai makhluk sosial tentu saja tidak ada gading yang tak retak, semua gading pasti ada retaknya, setiap manusia pasti ada salahnya. Maka semoga teman-temannya juga mengampuni, memaafkan dosa-dosa dan kesalahannya. Dan kita juga para tetangga yang mungkin pernah bergaul, bertemu, bercengkrama dengan almarhumah, juga semoga mengampuni dengan sepenuh hati kesalahan untuk almarhumah. Dan kita juga berdoa juga semoga almarhumah amal kebaikannya Allah terima, karena tentu saja almarhumah ini sudah balik. Ananda sudah berusia 18 tahun, sehingga tentu saja sudah menjalankan taklif, sudah menjalankan amal ibadah, sudah menjalankan kebaikan dan kebajikan kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, dan kepada teman-temannya semua. Maka semoga kebaikan-kebaikannya diterima oleh teman-temannya, diterima oleh saudara-saudaranya, diterima oleh teman-temannya dan juga oleh keluarganya, dan yang paling penting juga diterima sebagai kebaikan dan kebajikan oleh pemilik kebajikan, oleh penguasa kebajikan,
dan oleh pemilik kebaikan dan kesempurnaan, yakni Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali sebagai kata pengantar acara kita pada malam hari ini. Nah, seperti biasa, dalam rangka memperingati kematian, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat peristiwa-peristiwa yang menghampiri kita semua, dan apalagi kita pada hari-hari ini kita juga akan segera menutup tahun 2022 dengan bulan yang baru dan tahun yang baru. Kita berharap semoga apapun peristiwa yang terjadi pada tahun 2022 ini, semoga semuanya mendapatkan kebaikan untuk kita semuanya, dan semoga keburukannya tetap mendapatkan untuk kita semuanya ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan semoga Allah tutup semua keburukan-keburukan kita pada tahun yang lalu dengan kebaikan-kebaikan, dan juga semoga tahun yang akan datang ini segera kita jelang, Allah tetap memberikan kepada kita semua kebaikan, keberkahan, keselamatan, dan juga kemakmuran serta kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin.